Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me to introduce myself. My name is Nindya Putinur Adiko with the last three ID number 116. In here, I will sharing to you about mindfulness, article by Faster Capital. Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nindya Putinur Adiko dengan akhiran NIM 116. Di sini saya akan berbagi kepada Anda tentang mindfulness, artikel dari Faster Capital. In our busy world, we often forget to stay in the present moment and be aware of what's happening around us. Di dunia kita yang sibuk saat ini, kita sering lupa untuk berada pada situasi saat ini dan menyadari hal yang terjadi di sekitar kita. Mindfulness is about paying attention to the present moment and how it can improve our life. Mindfulness adalah tentang memperhatikan apa yang terjadi pada saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kehidupan kita. In this section, we will explore about how to practice mindfulness in daily life, how it can help us, how we can easily add it to our life, benefit and technique. Pada sesi kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana cara mempraktikkan mindfulness di kehidupan kita, bagaimana mindfulness dapat membantu kita, bagaimana cara untuk menerapkan mindfulness di kehidupan kita, manfaat, dan juga tekniknya. So, what is mindfulness? Jadi, apa itu mindfulness? Mindfulness is the practice of being fully engaged in the present moment. Mindfulness adalah cara untuk sepenuhnya hadir pada momen saat ini. Mindfulness is a powerful tool that can help us live a more fulfilling life. Mindfulness adalah cara yang ampuh untuk dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih memuaskan. Mindfulness is the basic human ability to be fully present. Mindfulness adalah kemampuan dasar manusia untuk hadir saat ini, aware of where we are and what we are doing, menyadari di mana kita dan apa yang kita lakukan, and not overly reactive or overwhelmed by what's going on around us with adjustment and with full awareness. Dan tidak berlebihan dalam reaksi atau khawatir terhadap apa yang terjadi di sekitar kita tanpa penghakiman dan dengan penuh kesadaran. Whenever you bring awareness to what you're directly experiencing via your senses, or to your state of mind via your thought and emotion, you are being mindful. Setiap kali Anda membawa kesadaran pada apa yang dilakukan dengan panca indera atau apa yang dipikirkan dengan pikiran dan emosi, Anda sedang melakukan mindfulness. When you train your brain to be mindful, you're actually remodeling the physical structure of your brain. Ketika Anda sedang mengendalikan pikiran untuk menjadi mindfulness, Anda sebenarnya sedang merombak struktur fisik dari otak. Mindfulness can be applied to any aspect of your daily life, from work to relationship, and can help us to live greater clarity, focus, and intention. Mindfulness dapat diaplikasikan ke berbagai aspek di kehidupan kita, mulai dari pekerjaan hingga hubungan, dan dapat membantu kita untuk hidup lebih jernih, fokus, dan lebih baik. And then, how to practice mindfulness in daily life, dan kemudian bagaimana cara untuk mempraktikkan mindfulness di kehidupan kita. There are 4 techniques to practicing mindfulness in our life. Ada 4 teknik untuk mempraktikkan mindfulness di kehidupan kita. Number 1 is meditation. Nomor 1 adalah meditasi. One of the most popular and effective ways to practice mindfulness. Salah satu cara yang paling populer dan efektif untuk mempraktikkan mindfulness. Meditation is a formal practice that involves sitting quietly and focusing on the breath or a specific object. Meditasi adalah cara yang formal yang melibatkan duduk dengan tenang dan fokus terhadap pernafasan atau objek yang spesifik. It can help us to train our minds and stay present and avoid getting caught up in distraction. Hal ini dapat membantu kita untuk mengendalikan pikiran, tetap
pada situasi saat ini dan menghindari terjebak dalam gangguan. Number 2 is body scan. Nomor 2 adalah pemindaian tubuh. A body scan involves lying down and mentally scanning the body from head to toe. Pemindaian tubuh meliputi berbaring dan secara mental melakukan pemindaian terhadap tubuh dari kepala hingga kaki. Noticing any sensation or area of tension. Memperhatikan sensasi atau area dari tekanan. It can help us to become more aware to our physical sensation and realize any tension or stress. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih sadar terhadap sensasi fisik dan juga menghilangkan ketegangan dan juga stres. Number 3 is mindful breathing. Nomor 3 adalah kesadaran pernafasan. You can practice mindfulness even during a busy time. Kamu dapat mempraktikkan mindfulness meskipun dalam hari yang sibuk. Take a few moments to focus on your breath. Luangkan waktu untuk fokus pada pernafasanmu. Mindful breathing involves focusing on the breath and noticing the sensation of air moving in and out of the body. Kesadaran pernafasan melibatkan fokus terhadap pernafasan dan memperhatikan sensasi udara yang masuk dan keluar dari tubuh. It can help us to stay present and calm in stressful situation. Itu dapat membantu kita untuk berada pada situasi saat ini dan tenang dalam situasi yang menegangkan. Number 4 is mindful eating. Nomor 4 adalah makan dengan penuh kesadaran. Transform your meal into conscious experience by savoring its bite. Ubah pengalamanmu menjadi pengalaman yang sadar dengan menikmati setiap gigitan. Pay attention to the taste, texture, and aroma of your food. Perhatikan rasa, tekstur, dan aroma dari makananmu. Avoid distraction like screen during mealtime dan hindari gangguan seperti menggunakan handphone selama makan. And then benefit of mindfulness in daily life. Kemudian manfaat dari mindfulness di kehidupan kita. The first is reduce stress and anxiety. Yang pertama adalah meredakan stres dan kecemasan. Mindfulness can help us to manage stress and anxiety by allowing us to stay present in the moment and avoid getting caught up in negative thought or emotion. Mindfulness dapat membantu kita untuk mengatur stres dan kecemasan dengan memungkinkan kita untuk hadir pada situasi saat itu dan menghindari terjebak dalam pikiran dan emosi yang negatif. It can enhance your self-awareness dan emotional regulation. Itu dapat meningkatkan kesadaran diri dan regulasi emosi. 2 is improve focus and concentration. Nomor 2 adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi. By practicing mindfulness, we can train our mind to stay focused on the task at hand, which can improve our productivity and efficiency. Dengan mempraktikkan mindfulness, kita dapat mengendalikan pikiran kita untuk tetap fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Mindfulness sharpen your focus and concentration. Mindfulness mempertajam fokus dan konsentrasi. It encourages you to focus on the task, better decision making. Ini dapat mendorong kamu untuk fokus pada tugas dan membuat keputusan yang lebih baik. Number 3 is increase self-awareness. Nomor 3 adalah meningkatkan kesadaran. Mindfulness can help us to become more aware of our thought, feeling, and behavior. Mindfulness dapat membantu kita untuk lebih menyadari pikiran, perasaan, dan juga kebiasaan kita, which can help us to identify and change negative pattern in our life. Hal ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi dan mengubah pola yang negatif di kehidupan kita. Number 4 is pair relationship. Nomor 4 adalah
hubungan yang lebih baik. Mindfulness can help us to be more present and attentive in our relationship. Mindfulness dapat membantu kita untuk lebih hadir dan juga memperhatikan hubungan, which can help us to deeper connection and more meaningful interaction. Itu dapat membantu kita untuk menuju hubungan yang lebih dalam dan juga interaksi yang lebih bermakna. That's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.